Bocah ini dibangunkan oleh abangnya. Ia melihat jam, sudah pukul 8:01. Waduh, hari pertama sekolah tapi terlambat. Dia dengan cepat menyikat gigi dan memakai sepatu. Kemudian ayahnya dengan heran berkata, "Kamu lagi ngapain? Apa yang sedang terjadi?" "Aku sedang bersiap-siap. Ke sekolah." What are you doing? What's going on? Get ready for... Raymond City, school doesn't start till next week. And FYI, school doesn't start at 4 o'clock in the morning. Ternyata itu semua hanya lelucon yang dibuat oleh abangnya. Tapi orang tuanya tidak percaya hal itu. Nama anak ini Greg. Ia baru saja naik dari SD ke SMP. Dia hanya memiliki satu orang teman yang gemuk, yaitu Roley. Dalam kelas olahraga, mereka menemukan sepotong keju busuk di tanah. Ketika ia hendak mengambilnya, ia dihentikan oleh teman sekelas yang lain. Ternyata ini keju terkutuk. Tidak ada yang tahu bagaimana itu ada di sini. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena orang yang menyentuhnya akan terkena kutukan keju. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kutukan adalah dengan menyebarkannya ke orang lain. Jadi semua orang tidak berani mendekati keju ini. Sepulang sekolah, Greg membawa Roley ke rumahnya untuk bermain. Mereka menyelinap ke kamar abang Greg. Mereka tidak sengaja mengeluarkan buku tahunan SMP abangnya. Orang-orang yang tercetak di situ adalah orang-orang yang berpengaruh. Greg juga ingin menjadi seseorang seperti itu. Kemudian, sang abang tiba-tiba datang. Abangnya marah dan memegang stick drum. Sangat marah hingga ingin memukul adiknya. Greg bersembunyi di kamarnya. Tapi keadaan semakin mendesak. Greg berharap abangnya tidak mengejarnya. Tapi abangnya tetap mengejarnya. Satu-satunya hal yang dipikirkannya adalah memakai alat pelindung diri. Kemudian ia membuka pintu, dan di depan pintu cuman ada sepatu sang abang saja. Oh baiklah, ternyata Greg tertipu. Greg berlari ke toilet karena ingin buang air kecil. Greg tidak bisa menjelaskan situasi yang memalukan ini dengan baik. Jadi dia harus menerima hukuman dan membersihkan toilet. Untuk menjadi orang yang berpengaruh di sekolah, Greg mengajak Roley untuk bergabung dengan klub gulat. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan pemain paling kurus. Betapa memalukannya jika tidak bisa mengalahkan lawan dengan bobot yang sama. Jadi ia diminta untuk menambah berat badannya sebesar 5 kg untuk bisa bertanding. Tapi dalam seminggu harus naik hingga 5 kg. Jelas ini hal yang tidak realistis. Jadi Greg menyembunyikan karung pasir di kaos kakinya. Ia berhasil berbuat curang. Tapi lawan pertamanya bukanlah yang gendut, melainkan gadis dengan kepang di kedua sisinya. Lalu bagaimana cara memukulnya? Walaupun Greg sendiri masih bocah, tapi ia tidak bisa memukul gadis itu. Yang lebih tragis lagi, adegan ini difoto oleh seorang senior di sekolah. Semua orang di sekolah sudah tahu. Di klub gulat ada seorang anak laki-laki yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis. Keinginan Greg telah tercapai. Meski cara terkenal ini agak sulit dia terima. Pada hari Halloween, Greg dan Roley bekerja sama untuk meminta permen. Tapi mereka disemprot air oleh sekelompok orang. "Aku telah melihat nomor plat kamu, aku akan melaporkannya ke polisi." Para gangster langsung berbalik saat mendengar ini. Yak mereka berdua kembali dalam masalah dan keduanya bersembunyi di sebuah rumah. Tapi ini bukan cara yang baik. Kemudian mereka memutuskan untuk menghadapi orang-orang itu. Back off! I don't want to hurt anybody. You just want to walk away and forget this ever happens. Nobody needs to be a hero. Whoa. Dan mereka membuat mobil para preman lecet. Mereka berdua berusaha melarikan diri. Untungnya, mereka berhasil lari para gangster. Adegan berikutnya, tangan Roley terluka oleh Greg karena kecelakaan yang tak disengaja. Gadis-gadis di kelas merasa heran. Mereka ingin menandatangani lengan yang diperban itu. Apalagi ingin makan satu meja dengannya. Melihat itu, Greg juga berpura-pura terluka. Tapi tidak ada gadis yang mau berbicara dengannya. Hari ini giliran Roley untuk membawa pulang anak-anak. Tapi karena tangannya tidak bisa kena air, jadi Greg membantu dia untuk menyelesaikan tugas. Di jalan ia melihat sebuah mobil mendekat. Ia mengira mobil tersebut adalah milik para gangster kemarin. Ia meminta anak-anak untuk melompat ke dalam lubang lumpur dan melarikan diri. Tapi wanita tua di seberang mengetahui itu dan memarahinya. Dengan segera ia melarikan diri. Roley dituduh meninggalkan anak-anak. Oleh karena itu, Roley dikeluarkan dari tugas sosial oleh kepala sekolah. Greg merasa bersalah.
Ia berinisiatif untuk mengakui kesalahannya kepada Roley. Hubungan antara keduanya putus. Kompetisi musim semi akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan untuk memenangkan gelar talenta terbaik untuk foto buku tahunan. Greg tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi saat unjuk bakat, dia diancam oleh abangnya yang duduk di tribun. Hal itu udah mengacaukan seluruh penampilannya di atas panggung. Hari itu, Roley memulai percakapan kembali dengan Greg. Sebenarnya Roley ingin mengambil konsol game Greg. Greg yang sedang dalam suasana hati yang kacau menolak Roley. Kerumunan bersorak saat melihat dua orang itu akan berkelahi. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menyerang terlebih dahulu. Saat ini, para gangster itu kembali mengancam teman sekelas sehingga mereka menjadi takut dan melarikan diri. Roley mengancam akan memakan keju busuk di tanah. Namun tiba-tiba guru olahraga muncul dan mengusir para gangster. Teman sekelas yang mendengar Roley akan memakan keju terkutuk itu datang ke lapangan. Tapi lihat keju di tanah itu telah hilang sepotong. Mereka takut dan mundur ke belakang. Greg maju ke depan dan menangkap keju itu. Greg berbohong bahwa dia telah memakannya. Hanya melalui kesulitan kita dapat melihat kebenaran. Akhirnya Roley sudah mengerti. Hanya Greg lah teman baiknya. Keduanya menyelesaikan keraguan mereka dan berteman kembali. Ini adalah film komedi Amerika tahun 2010 berjudul Diary of a Wimpy Kid. Diadaptasi dari novel grafis dengan nama yang sama karangan Jeff Kinney. Sebenarnya tidak ada kutukan dalam keju tersebut. Tapi semua orang akan tetap mengatakan, masa sih? Ada pepatah yang mengatakan, mengatasinya akan membuat semua orang percaya. Sahabat sejati tidak akan saling berkorban. Jika kita adalah seorang manusia, kita harus tetap membuka mata hati kita. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.